Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa, hari ini kita akan belajar bersama mempelajari Cybersecurity Principles, Practices and Processes. Kubus keamanan siber. 1. Prinsip keamanan. Dimensi pertama dari kubus keamanan siber mengidentifikasi tujuan untuk melindungi dunia maya. Prinsip-prinsip dasar kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data memberikan fokus yang memungkinkan ahli keamanan siber untuk memprioritaskan tindakan saat melindungi setiap sistem yang terhubung. Kerahasiaan data mencegah pengungkapan informasi kepada orang, sumber daya, atau proses yang tidak diotorisasi. Integritas data mengacu pada akurasi, konsistensi, dan keandalan data. Ketersediaan data memastikan informasi dapat diakses oleh pengguna yang diotorisasi saat dibutuhkan. 2. Status data. Dimensi kedua dari kubus keamanan siber mencerminkan 3 status data yang mungkin: data yang sedang berpindah atau ditransmisikan, data yang sedang disimpan atau berada dalam keadaan diam, data yang sedang dalam proses pengolahan. 3. Perlindungan keamanan. Dimensi ketiga dari kubus keamanan siber menentukan pilar-pilar yang perlu dijadikan dasar pertahanan keamanan siber kita untuk melindungi data dan infrastruktur di ranah digital. Pilar perlindungan menggunakan solusi teknologi keamanan untuk mengamankan data dan infrastruktur, menerapkan kebijakan keamanan dan praktik terbaik dalam pengelolaan keamanan siber, meningkatkan pendidikan, pelatihan, dan kesadaran orang-orang terhadap keamanan siber, memastikan ketersediaan sistem. 1. Pemeliharaan rutin peralatan dapat secara signifikan meningkatkan waktu operasional sistem. Pemeliharaan mencakup penggantian komponen, pembersihan, dan penyesuaian. 2. Sistem operasi modern, aplikasi, dan perangkat lunak terus diperbarui untuk memperbaiki kesalahan dan menghilangkan kerentanan. Semua sistem, aplikasi, dan perangkat lunak dalam suatu organisasi harus diperbarui sesuai jadwal yang teratur. Profesional keamanan siber dapat berlangganan pemberitahuan yang mengumumkan rilis pembaruan baru. 3. Backup data organisasi, data konfigurasi, dan data pribadi membantu memastikan ketersediaan. Sistem backup dan data yang telah dicadangkan juga harus diuji untuk memastikan bahwa mereka berfungsi dengan baik dan data dapat dipulihkan dalam kejadian kehilangan data. 4. Perencanaan untuk bencana adalah bagian penting dalam meningkatkan ketersediaan sistem. Karyawan dan pelanggan harus tahu bagaimana merespons saat terjadi bencana. Tim keamanan siber harus berlatih dengan protokol tanggap, menguji sistem backup, dan mengenal prosedur untuk mengembalikan sistem kritis. 5. Ketersediaan tinggi memerlukan evaluasi dan pengujian terus-menerus terhadap teknologi baru untuk melawan ancaman dan serangan baru. Penjahat siber menggunakan alat dan trik terbaru, sehingga para profesional keamanan siber juga perlu terus memperbarui diri menggunakan teknologi, produk, dan perangkat baru. 6. Pemantauan terus-menerus meningkatkan ketersediaan sistem. Memantau log kejadian, peringatan sistem, dan log akses menyediakan informasi sistem secara real-time. Pemantauan seperti ini dapat mengidentifikasi serangan dalam hitungan detik dan memungkinkan para profesional keamanan siber untuk segera menangkalnya saat terjadi. 7. Semua sistem harus diuji untuk menemukan kerentanannya. Pengujian dapat mencakup pemindaian port, pemindaian kerentanan, dan uji penetrasi. Data yang berada dalam istirahat merujuk pada data yang berada dalam penyimpanan. Secara sederhana, ini adalah keadaan di mana data berada ketika tidak ada pengguna atau proses yang mengakses, meminta, atau mengubahnya. Data yang berada dalam istirahat dapat disimpan pada perangkat lokal seperti hard disk di komputer pengguna, atau pada jaringan terpusat, seperti server organisasi. Setiap data yang tidak sedang berpindah atau dalam proses dianggap sebagai data yang berada dalam istirahat. Namun, ada beberapa opsi yang tersedia untuk menyimpan data dengan sengaja yang mungkin ingin Anda akses nantinya. 1. Direct Attached Storage. Jenis penyimpanan ini terhubung langsung ke komputer. Contoh penyimpanan yang terpasang langsung adalah hard disk atau USB flash drive. Secara default, sistem tidak diatur untuk berbagi penyimpanan yang terpasang langsung dengan komputer lain di jaringan mereka. 2. Redundant Array of Independent Disks. Solusi penyimpanan profesional ini menggunakan beberapa hard disk dalam larik, yaitu metode penggabungan beberapa disk sehingga sistem operasi melihatnya sebagai satu disk. RAID memberikan kinerja yang lebih baik dan toleransi kesalahan. 3. Network Attached Storage.
Ini adalah perangkat penyimpanan yang terhubung ke jaringan yang memungkinkan penyimpanan dan pengambilan data dari lokasi terpusat oleh pengguna jaringan yang diotorisasi. Perangkat NAS bersifat fleksibel dan dapat diperluas, artinya administrator dapat meningkatkan kapasitasnya sesuai kebutuhan. 4. Storage Area Network, arsitektur SAN adalah sistem penyimpanan berbasis jaringan. Sistem SAN terhubung ke jaringan menggunakan antarmuka berkecepatan tinggi, yang memungkinkan kinerja yang lebih baik dan kemampuan untuk menghubungkan beberapa server ke repositori penyimpanan disk terpusat. 5. Cloud Storage, ini adalah opsi penyimpanan jarak jauh yang menggunakan ruang pada penyedia pusat data dan dapat diakses dari setiap komputer yang terhubung ke internet, biasanya dengan berlangganan. Google Drive, iCloud, dan Dropbox adalah contoh penyedia penyimpanan cloud. Tantangan dalam melindungi data yang disimpan. 1. Tantangan penyimpanan Direct Attached Storage, penyimpanan yang terpasang langsung dapat menjadi salah satu jenis penyimpanan data yang paling sulit untuk dikelola dan dikontrol. DAS rentan terhadap serangan berbahaya pada host lokal. Solusi, organisasi dapat meningkatkan keamanan dengan membatasi jenis data yang disimpan pada perangkat penyimpanan yang terpasang langsung. 2. Tantangan backup data, data yang berada dalam istirahat juga mencakup data backup, ketika tidak sedang ditulis atau dalam perjalanan. Backup dapat dilakukan secara manual atau otomatis. Untuk meningkatkan keamanan dan mengurangi kehilangan data, organisasi sebaiknya membatasi jenis data yang disimpan pada perangkat penyimpanan yang terpasang langsung. Solusi, memastikan jenis data yang disimpan pada perangkat penyimpanan memiliki kebijakan keamanan yang ketat. 3. Tantangan sistem penyimpanan jaringan, sistem penyimpanan jaringan, termasuk RAID, SAN, dan NAS, menawarkan opsi yang lebih aman. Namun, sistem penyimpanan jaringan lebih rumit untuk dikonfigurasi dan dikelola. Mereka juga menangani lebih banyak data, meningkatkan risiko bagi organisasi jika perangkat mengalami kegagalan. Solusi, mengatasi tantangan dengan melakukan konfigurasi, pengujian, dan pemantauan sistem secara berkala. Metode pengiriman data. Pengiriman data melibatkan pengiriman informasi dari satu perangkat ke perangkat lain, dan melindungi data yang sedang dikirimkan menimbulkan tantangan. Ada beberapa cara untuk mentransmisikan informasi antar perangkat. 1. Sneakernet menggunakan media yang dapat dilepas secara fisik untuk memindahkan data dari satu komputer ke komputer lainnya. Organisasi mungkin tidak dapat sepenuhnya menghilangkan penggunaan sneakernet sebagai cara untuk mengambil data. 2. Jaringan kabel menggunakan kabel untuk mentransmisikan data. Jaringan kabel mencakup media kabel tembaga dan serat optik dan dapat melayani jaringan area lokal atau mencakup jarak yang jauh. Protokol standar seperti Internet Protocol dan Hypertext Transfer Protocol mendefinisikan struktur dan pembentukan paket data. 3. Jaringan nirkabel menggunakan gelombang radio untuk mentransmisikan data dan menggantikan jaringan kabel karena semakin cepat dan mampu menangani lebih banyak bandwidth. Jaringan nirkabel memperluas jumlah pengguna tamu dengan perangkat mobile pada jaringan kantor kecil atau rumah kantor dan jaringan perusahaan. Perlindungan data yang sedang dalam perjalanan merupakan salah satu tugas paling menantang dari seorang profesional keamanan siber. Dengan pertumbuhan perangkat mobile dan nirkabel, serta peningkatan jumlah data yang dikumpulkan dan disimpan oleh organisasi, profesional keamanan siber bertanggung jawab untuk melindungi jumlah data besar yang melintasi jaringan mereka setiap hari. 1. Penjahat siber dapat menangkap, menyimpan, dan mencuri data yang sedang dalam perjalanan. Profesional keamanan siber harus mengambil langkah-langkah untuk menanggulangi tindakan ini, seperti mengimplementasikan VPN, menggunakan SSL, IPsec, dan berbagai metode enkripsi lainnya. 2. Penjahat siber dapat mengintersep dan mengubah data yang sedang dalam perjalanan. Profesional keamanan siber menggunakan sistem integritas data yang menguji integritas dan otentisitas data yang ditransmisikan untuk menanggulangi tindakan ini, contohnya hashing dan redundansi data. 3. Penjahat siber dapat menggunakan perangkat nakal atau tidak sah untuk mengganggu ketersediaan data, menangkapnya saat dalam perjalanan. Profesional keamanan jaringan dapat mengimplementasikan sistem mutual authentication untuk menanggulangi tindakan ini. Sistem autentikasi memerlukan pengguna untuk mengotentikasi ke server dan meminta server untuk mengotentikasi ke pengguna. Dengan cara ini, perangkat pengguna dapat mengetahui kapan sedang dihubungi atau menerima permintaan data dari sistem nakal yang tidak terautentikasi,
seperti yang dilakukan oleh penyerang dalam contoh di atas. Data yang sedang diproses merujuk pada data selama input awal, modifikasi, perhitungan, atau output. Ini adalah keadaan data ketika data tersebut tidak dalam perjalanan atau istirahat, dengan kata lain, data yang sedang diproses. 1. Dimulai dengan input awal data. Metode pengumpulan data. Organisasi menggunakan beberapa metode pengumpulan data, masing-masing memberikan potensi ancaman terhadap integritas data, penginputan data, pemindaian formulir, pengunggahan berkas, dan pengumpulan data dari sensor. Ancaman pada proses input, kesalahan penamaan, format data yang salah atau tidak sesuai, kesalahan input data, atau sensor sistem yang tidak terhubung atau bermasalah. 2. Modifikasi data adalah setiap perubahan yang dibuat pada data asli, seperti pengguna yang memodifikasi data secara manual atau program yang memproses dan mengubah data. Perubahan ini bersifat disengaja, contohnya mencakup encoding, decoding, kompresi, dekompresi, dan enkripsi, dekripsi. Ancaman pada proses modifikasi, perubahan data yang tidak disengaja atau berbahaya. Misalnya, kegagalan peralatan dapat mengakibatkan korupsi data. Kode berbahaya juga dapat menyebabkan korupsi data. 3. Output data merujuk pada pengeluaran data ke perangkat output, seperti printer, tampilan elektronik, dan speaker. Akurasi output data sangat penting karena output menyediakan informasi dan mempengaruhi pengambilan keputusan. Ancaman pada proses output, penggunaan yang tidak benar dari pemisah data, konfigurasi komunikasi yang salah, dan printer yang dikonfigurasi dengan tidak benar. Dalam dunia keamanan siber, baik perangkat lunak maupun perangkat keras digunakan untuk melindungi data dan sistem organisasi. 1. Safeguard berbasis perangkat lunak seperti firewall berbasis perangkat lunak, mampu mengontrol akses jarak jauh ke suatu sistem. Sistem operasi umumnya sudah menyertakan firewall, atau pengguna dapat membeli atau mengunduh perangkat lunak dari pihak ketiga. Network dan port scanners, menemukan dan memonitor port terbuka pada host atau server. Analisis protokol, juga dikenal sebagai analisis tanda tangan, perangkat ini mengumpulkan dan memeriksa lalu lintas jaringan, mengidentifikasi masalah kinerja, mendeteksi konfigurasi yang salah, mengidentifikasi aplikasi yang berperilaku buruk, membentuk pola lalu lintas normal, dan memecahkan masalah komunikasi. Vulnerability scanners, program yang dirancang untuk menilai kelemahan pada komputer atau jaringan. Host-based intrusion detection systems, meneliti aktivitas hanya pada sistem host. Menghasilkan file log dan pesan peringatan ketika mendeteksi aktivitas yang tidak biasa. 2. Teknologi berbasis perangkat keras seperti firewall berbasis perangkat keras, menghalangi lalu lintas yang tidak diinginkan. Memiliki aturan yang dapat disesuaikan yang menentukan lalu lintas yang diizinkan masuk dan keluar dari jaringan. Proxy servers, menggunakan skema alamat jaringan untuk menyajikan satu alamat IP di seluruh organisasi ke internet. Berfungsi atas nama klien saat meminta layanan, yang potensial menyamarkan asal sebenarnya permintaan ke server sumber. Kontrol akses berbasis perangkat keras, mengacu pada perangkat yang menggunakan teknologi biometrik, seperti pemindai sidik jari atau iris, untuk mengonfirmasi identitas siapapun yang mencoba mengakses server, data, dan sistem. Switch jaringan, bagian integral dari jaringan, switch umumnya digunakan sebagai titik koneksi, menghubungkan perangkat lain satu sama lain, misalnya dalam jaringan area lokal. Fitur-fitur mereka memungkinkan mereka meningkatkan efisiensi keamanan jaringan. Kebijakan keamanan menetapkan tujuan keamanan, aturan perilaku, dan persyaratan sistem yang harus dipatuhi. 1. Fungsi utama kebijakan keamanan, menegaskan niat organisasi untuk menjaga keamanan secara serius. Menyusun pedoman perilaku yang diharapkan dari seluruh anggota organisasi. Menjaga konsistensi dalam operasi sistem, serta penggunaan dan pemeliharaan perangkat lunak dan perangkat keras. Merinci konsekuensi hukum dari pelanggaran kebijakan keamanan. Memberikan dukungan manajemen kepada staf keamanan dalam menerapkan kebijakan. 2. Komponen kebijakan keamanan, menjelaskan secara rinci tujuan keamanan organisasi. Menetapkan norma perilaku yang diharapkan dari seluruh pemangku kepentingan. Menyusun persyaratan untuk pengoperasian sistem, akuisisi perangkat lunak dan perangkat keras. Menyatakan konsekuensi yang akan dihadapi apabila kebijakan tidak diikuti. Menunjukkan dukungan penuh manajemen terhadap implementasi kebijakan keamanan. 3. Manfaat kebijakan keamanan, memberikan informasi kepada pengguna, staf,
dan manajer mengenai persyaratan organisasi, menjaga aset teknologi dan informasi dari potensi ancaman dan risiko, menjamin konsistensi dalam operasional sistem, membantu organisasi untuk mematuhi peraturan dan undang-undang yang berlaku, meningkatkan dukungan manajemen terhadap upaya keamanan. Standar merupakan panduan yang membantu staf TI dalam menjaga konsistensi dalam mengoperasikan jaringan. Standar menyediakan teknologi yang diperlukan oleh pengguna atau program tertentu, beserta persyaratan atau kriteria program yang harus diikuti oleh suatu organisasi. Membantu staf TI meningkatkan efisiensi dan kesederhanaan dalam desain, pemeliharaan, dan pemecahan masalah. Prinsip keamanan yang sangat penting adalah konsistensi, oleh karena itu, organisasi perlu menetapkan standar. Setiap organisasi mengembangkan standar yang mendukung lingkungan operasional uniknya. Contoh standar adalah kebijakan kata sandi suatu organisasi. Sebagai contoh, standar tersebut bisa menetapkan bahwa kata sandi harus terdiri dari minimal 8 karakter alfanumerik, termasuk setidaknya 1 karakter khusus. Atau, pengguna harus mengganti kata sandi setiap 30 hari dengan sejarah kata sandi yang disimpan untuk 12 kata sandi terbaru, mencegah penggunaan kembali yang sama dalam 1 tahun, manfaat standar, menjaga konsistensi dan keamanan dalam operasi jaringan, memberikan pedoman yang jelas bagi staf TI dan pengguna, meningkatkan kemudahan pemeliharaan dan pemecahan masalah, mendukung prinsip-prinsip keamanan dengan memberikan aturan yang jelas. Organisasi perlu memastikan bahwa standar diimplementasikan dan diikuti oleh seluruh staf dan pengguna. Regulasi yang konsisten membantu mencegah kesalahan dan meningkatkan keamanan sistem. Panduan adalah daftar saran tentang cara melakukan sesuatu dengan lebih efisien dan aman. Mereka mirip dengan standar tetapi lebih fleksibel dan biasanya tidak bersifat wajib. Panduan memberikan saran tentang cara melakukan sesuatu dengan lebih efisien dan aman. Mirip dengan standar, namun lebih fleksibel dan tidak selalu bersifat wajib. Panduan mendefinisikan cara pengembangan standar dan menjamin kepatuhan terhadap kebijakan keamanan umum. Panduan berperan dalam mendukung dan menjelaskan implementasi standar, membentuk praktik terbaik suatu organisasi dalam menjaga keamanan dan efisiensi. Praktik terbaik suatu organisasi dapat terdiri dari panduan yang membantu staf dan pengguna memahami cara terbaik dalam menjalankan tugas sehari-hari dengan aman dan efisien. Contoh panduan dapat berupa saran untuk pengguna menggunakan frasa yang mudah diingat, seperti, I have a dream, dan mengonversinya menjadi kata sandi yang kuat dengan mengganti huruf dengan karakter, misalnya IV@DR3@M. Pengguna dapat membuat kata sandi lain dari frasa yang sama dengan mengubah angka, memindahkan simbol, atau mengubah tanda baca. Manfaat panduan, fleksibilitas dalam penerapan kebijakan keamanan, mendorong efisiensi dan praktik terbaik, memfasilitasi pemahaman dan kepatuhan terhadap standar dan kebijakan. Kontrol akses fisik adalah penghalang nyata yang diterapkan untuk mencegah kontak fisik langsung dengan sistem. Tujuannya adalah mencegah pengguna yang tidak sah mendapatkan akses fisik ke fasilitas, peralatan, dan aset organisasi lainnya. Kontrol akses fisik melibatkan penggunaan penghalang fisik untuk melindungi akses langsung ke sistem, mencegah akses fisik oleh pengguna yang tidak sah ke fasilitas dan aset organisasi. Kontrol akses fisik menentukan siapa yang dapat masuk atau keluar, di mana mereka dapat masuk atau keluar, dan kapan mereka dapat masuk atau keluar. Contoh kontrol akses fisik seperti penjaga untuk memantau fasilitas, pagar untuk melindungi batas, detektor gerakan untuk mendeteksi objek yang bergerak, kunci laptop untuk melindungi peralatan portabel, pintu terkunci untuk mencegah akses tidak sah, kartu gesek untuk memberikan akses ke area terbatas, anjing penjaga untuk melindungi fasilitas, kamera video untuk memantau fasilitas dengan mengumpulkan dan merekam gambar, sistem pintu berlapis untuk mengatur aliran orang ke area yang diamankan dan menangkap pengunjung yang tidak diinginkan, alarm untuk mendeteksi intrusi. Manfaat kontrol akses fisik, mencegah akses fisik yang tidak sah, melindungi aset organisasi dari kerusakan atau pencurian, membantu dalam menjaga keamanan keseluruhan fasilitas dan peralatan. Kontrol akses logis adalah solusi perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan untuk mengelola akses terhadap sumber daya dan sistem. Solusi berbasis teknologi ini mencakup alat dan protokol yang digunakan sistem komputer untuk identifikasi, autentikasi, otorisasi, dan pertanggungjawaban. Kontrol akses logis melibatkan penggunaan solusi perangkat keras dan perangkat lunak untuk mengelola akses ke sumber daya dan sistem, menyediakan identifikasi, autentikasi, otorisasi,
dan pertanggungjawaban dalam lingkungan teknologi informasi. Contoh kontrol akses logis seperti, enkripsi adalah proses mengambil teks biasa dan membuat teks sandi. Kartu pintar adalah kartu dengan microchip tersemat. Kata sandi adalah rangkaian karakter yang dilindungi. Biometrik adalah karakteristik fisik pengguna. Daftar kontrol akses adalah menentukan jenis lalu lintas yang diizinkan dalam jaringan. Protokol adalah kumpulan aturan yang mengatur pertukaran data antar perangkat. Firewall mencegah lalu lintas jaringan yang tidak diinginkan. Router menghubungkan setidaknya dua jaringan. Sistem deteksi intrusi memantau jaringan untuk aktivitas mencurigakan. Manfaat kontrol akses logis seperti mengelola akses terhadap sumber daya dan sistem, melindungi informasi dan data sensitif, memberikan tingkat keamanan yang tinggi dalam lingkungan teknologi informasi. Kontrol akses administratif adalah kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh organisasi untuk menerapkan dan menegakkan semua aspek pengendalian akses yang tidak sah. Kontrol administratif berfokus pada personil dan praktik bisnis. Kontrol akses administratif melibatkan kebijakan dan prosedur yang digunakan untuk mengatur dan menegakkan pengendalian akses. Berfokus pada aspek personal dan praktek bisnis dalam lingkungan organisasi. Contoh kontrol akses administratif seperti pernyataan niat yang menggambarkan aturan dan pedoman organisasi. Langkah-langkah rinci yang diperlukan untuk melakukan suatu aktivitas. Menentukan langkah-langkah yang diambil organisasi untuk mencari karyawan berkualifikasi. Jenis penyaringan karyawan yang mencakup informasi verifikasi pekerjaan sebelumnya, riwayat kredit, dan catatan kejahatan. Mengategorikan data berdasarkan tingkat sensitivitasnya. Mendidik karyawan tentang kebijakan keamanan di organisasi. Menilai kinerja pekerja. Manfaat kontrol akses administratif seperti menerapkan aturan dan pedoman untuk mengelola akses. Memastikan bahwa praktek bisnis dan personil sesuai dengan kebijakan keamanan. Melibatkan penggunaan kebijakan dan prosedur untuk mengurangi risiko keamanan. Enkripsi adalah metode penting untuk melindungi keamanan data dalam komunikasi digital. Ada dua pendekatan utama untuk memastikan keamanan data saat menggunakan enkripsi. 1. Melindungi algoritma. Jika keamanan suatu sistem enkripsi bergantung pada kerahasiaan algoritma itu sendiri, perlindungan terpenting adalah menjaga kerahasiaan algoritma tersebut. Setiap kali seseorang mengetahui rincian algoritma, semua pihak yang terlibat perlu mengubah algoritmanya. Pendekatan ini kurang aman dan sulit dikelola karena perubahan algoritma yang sering. 2. Melindungi kunci. Dalam kriptografi modern, algoritma bersifat publik. Yang menjamin kerahasiaan data adalah kunci enkripsi. Kunci kriptografi adalah kata sandi yang dimasukkan ke dalam algoritma enkripsi bersamaan dengan data teks biasa yang memerlukan enkripsi. Terdapat dua kelas algoritma enkripsi. Enkripsi simetris, menggunakan kunci prabagian yang sama untuk mengenkripsi dan mendekripsi data. Pengirim dan penerima mengetahui kunci prabagian sebelum komunikasi terenkripsi dimulai. Algoritma simetris menggunakan kunci yang sama untuk mengenkripsi dan mendekripsi teks biasa di kedua ujung proses. Enkripsi asimetris, menggunakan satu kunci untuk mengenkripsi data dan kunci lain untuk mendekripsi data. Salah satu kunci bersifat publik, dan kunci lainnya bersifat pribadi. Dalam sistem enkripsi kunci publik, siapapun dapat mengenkripsi pesan menggunakan kunci publik penerima, dan hanya penerima yang dapat mendekripsinya menggunakan kunci pribadinya. Algoritma asimetris lebih kompleks, memerlukan sumber daya yang lebih besar, dan lebih lambat dalam eksekusinya. Dalam dunia keamanan informasi, algoritma hashing digunakan untuk menghasilkan nilai hash unik dari data, yang berguna dalam berbagai aplikasi keamanan. Dua algoritma hashing modern yang umum digunakan adalah MD5 dan SHA-1. Algoritma MD5, dikembangkan oleh Ron Rivest pada tahun 1992, MD5 adalah algoritma hashing yang masih banyak digunakan dalam aplikasi internet. MD5 merupakan fungsi satu arah yang memudahkan perhitungan nilai hash dari data input yang diberikan, tetapi sangat sulit untuk menghitung data input dari nilai hash. MD5 menghasilkan nilai hash sepanjang 128 bit. Namun, keamanan MD5 terganggu pada tahun 2012 ketika malware Flame menggunakan MD5 Collision untuk memalsukan sertifikat penandatanganan kode Windows. 2. Algoritma Secure Hash Algorithm, dikembangkan oleh Institut Standar dan Teknologi Nasional Amerika Serikat. SHA adalah algoritma yang ditentukan dalam standar hash aman. NIST mempublikasikan SHA-1 pada tahun 1994,
tetapi kemudian digantikan oleh SHA-2, yang mencakup 4 fungsi hash tambahan, SHA-224 bit, SHA-256 bit, SHA-384 bit, SHA-512 bit. SHA-2 adalah algoritma yang lebih kuat dan menggantikan MD5 sebagai standar. SHA-256, SHA-384, dan SHA-512 adalah algoritma-algoritma generasi berikutnya yang digunakan secara luas. SHA-2 dianggap lebih aman daripada MD5 dan digunakan dalam skenario keamanan yang lebih kritis. MD5 tidak lagi direkomendasikan untuk penggunaan keamanan karena kelemahan keamanan yang telah teridentifikasi. Organisasi dan pengembang sistem keamanan cenderung beralih ke algoritma hashing generasi baru untuk meningkatkan tingkat keamanan data. Steganografi adalah suatu metode yang digunakan untuk menyembunyikan data, seperti pesan, dalam file lain, seperti gambar, audio, atau video. Keuntungan dari steganografi dibandingkan dengan kriptografi adalah bahwa pesan rahasia tidak menarik perhatian khusus, sehingga orang tidak akan tahu bahwa suatu gambar mengandung pesan rahasia jika mereka hanya melihat file tersebut secara elektronik atau dalam bentuk cetak. Komponen steganografi. 1. Embedded data merupakan pesan rahasia yang akan disembunyikan. 2. Cover image atau cover audio menyembunyikan data tersemat sehingga menghasilkan stego text atau stego image atau stego audio. 3. Stego key mengontrol proses penyembunyian. Teknik yang umum digunakan adalah menggunakan bit paling tidak signifikan atau LSB pada setiap piksel dalam gambar. Piksel adalah unit dasar warna yang dapat diprogram dalam gambar komputer. Warna spesifik dari setiap piksel adalah campuran dari 3 warna, merah, hijau, dan biru. 3 byte data menentukan warna piksel, 1 byte untuk setiap warna. LSB menggunakan 1 bit dari masing-masing komponen warna merah, hijau, dan biru. Setiap piksel dapat menyimpan 3 bit. Perubahan pada bit paling tidak signifikan tidak dapat dikenali oleh mata manusia, sehingga menghasilkan karakter yang tersembunyi. Rata-rata, tidak lebih dari setengah bit dalam suatu gambar yang perlu berubah untuk menyembunyikan pesan rahasia dengan efektif. Steganografi sosial menyembunyikan informasi di depan umum dengan menciptakan output yang dapat dibaca dengan cara tertentu oleh beberapa orang untuk mendapatkan pesan rahasia. Orang yang melihatnya secara normal tidak akan melihat pesan tersebut. Pengguna media sosial, terutama remaja, menggunakan taktik ini untuk berkomunikasi dengan teman terdekat tanpa diketahui oleh orang lain, seperti orang tua. Di negara-negara yang menyensor media, steganografi sosial digunakan untuk menyampaikan pesan dengan sengaja salah mengeja kata atau membuat referensi samar yang memiliki makna khusus bagi mereka yang tahu. Steganalisis dilakukan setelah ditemukan bahwa informasi tersembunyi ada. Tujuan steganalisis adalah untuk menemukan informasi tersembunyi tersebut. Pola dalam gambar stego dapat menimbulkan kecurigaan. Metode deteksi melibatkan perbandingan antara gambar asli dan gambar stego untuk menemukan pola berulang secara visual. Sekian penjelasan materi hari ini, terima kasih dan jangan lupa like, comment, and subscribe untuk mendapatkan materi terbaru dari kami.